Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita tilawah surah Al-Kahfi 1 sampai 15. Dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha
لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ayyuhal ikhwah, Bapak Ibu jamaah pengawasan SDM malam Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir walaupun sempat diguyur hujan yang begitu lebat, namun tidak mengurangi semangat daripada kehadiran kita di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga langkah-langkah kita dari rumah sampai di tempat ini diberikan kemudahan jalan kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta kepada para pengikut yang tentunya istiqomah sampai benar-benar kita berada pada posisi untuk mengikuti ittiba, mengikuti dan memperjuangkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di sore hari ini kita akan mengambil tema mengkaji tentang fikih adzan, ya. Fikih adzan, ya. Barangkali hal ini yang sepele tapi perlu kita ketahui manakala kita ini menjadi seorang juru adzan atau muadzin, ya. Agak mendengung terlalu keras. Ya. Jadi adzan itu adalah panggilan mulia menuju sholat. Kalau kita dipanggil dengan suara adzan, itulah kita kemudian lekas untuk memenuhi panggilan itu, berarti iman kita masih hidup, ya. Namun ketika kita tidak memperdulikan suara adzan yang bersautan, namun kita kekeh tidak mau bergerak, ya, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan dunia kita, maka mempertandakan alamat keimanan itu hampir-hampir mati. Maka harus kita pelihara dan waspadai.
kita akan sedikit mengupas tentang pengertian azan, ya. Azan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat fardu. Jadi azan itu adalah pemberitahuan masuknya, tandanya waktu menunjukkan sholat fardu sudah akan dilaksanakan. Maka didahului dengan azan. Masih mendengung Mas? Agak mendengung. Ya. Jadi itulah syariat dengan lafaz-lafaz khusus tentunya yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat di dalam kitab Fathul Qarib, ya, Fathul Qarib disebutkan makna adzan itu apa? Al-adzan huwa i'lan bidukhulin waqtis shalah bil lafdhin mahsusah. Adzan itu adalah pemberitahuan, i'lam, ya, i'lam bidukhulin, pemberitahuan masuknya waktu shalah, waktu sholat, maksudnya sholat fardu di sini. Bil lafadz mahsusah, dengan lafaz-lafaz tertentu, ya, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian hukumnya azan itu gimana? Menurut jumhur ulama, konsensus daripada ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menegaskan hukum azan. Yang pertama, hukum azan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, hampir mendekati wajib, sunnah muakkadah. Yang kedua, untuk sholat berjamaah di masjid, sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Sebagian ulama, ketika kita berjamaah di masjid, ya, mengatakan fardu kifayah. Kalau ini kan aula, bukan masjid, ya. Nah, apa dalilnya? Di dalam hadis Nabi mengatakan, apabila tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Ini jelas hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya apa? Jika dalam satu kampung, ya, satu kampung tidak ada adzan sama sekali, maka seluruh penduduk kampung itu berdosa. Namanya fardu kifayah, ya. Padahal satu kampung itu adalah KTP-nya semuanya Islam, mayoritas. Hanya ada satu yang tidak Muslim misalnya. Maka ketika kok nggak ada azan, maka seluruh penduduk dikatakan berdosa. Itu adalah hukum fardu kifayah. Nah, apa keutamaan azan? Kata Nabi, al-muadzinuna atfalun nas aknaqan yaumal qiyamah. Keutamaan azan, kata Nabi dalam hadis Muslim, al-muadzinun atfalun nas, para muadzin itu adalah orang yang paling atwal, paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ya, seorang muadzin nanti orang yang paling panjang apa? Lehernya pada hari kiamat. Ustadz malah jelek no. Maksudnya lehernya yang panjang.
Maksudnya apa? Karena di padang mahsyar nanti matahari didekatkan di atas kepala kita, maka apa yang terjadi? Panasnya luar biasa. Ketika panas, apa yang dicari? Naungan, iupan. Yang kedua, apa yang dicari setelah iupan? Air. Air sudah disediakan oleh Nabi, namanya telaga Haud, ya. Maka orang yang minum sekali tegukan saja, maka tidak akan selamanya akan mengalami kehausan, ya, tidak akan mengalami kehausan. Itu yang dicari. Siapa yang bisa minum? Umatnya Rasulullah, orang yang ittiba sunnah, mengikuti Rasulullah, bukan sekedar lafzun, ya, sholawat lesanya, tapi mengikuti seluruh tindak tanduk ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai ummati, maka umat Rasulullah itu memanggil umatnya agar siapa yang kehausan, siapa yang butuh air, maka mendekatlah kemari. Sudah aku siapkan telaga Al-Haud, yang di bibir sumur itu akan ada bejana, ada namanya cangkir-cangkir yang banyak, ya, untuk disediakan bagi umatnya Rasulullah. Panas, ya, ada yang sampai keringatnya itu bercucuran sampai di atas mata kaki. Ada yang sampai di atas lutut, ada yang sampai keringatnya itu di pusar, ada yang sampai di telinga, ada yang sampai tenggelamkan dengan keringatnya sendiri. Padahal itu adalah sama, rata, namun kok berbeda-beda di dalam apa? Di dalam mensikapi ketika Allah itu memberikan ujian. Ternyata itu tergantung amalannya ketika di dunia. Nah, termasuk amalan di dunia apa? Orang ini adalah amalannya sebagai juru azan, namanya apa? Muadzin. Al-muadzinu atwalun nas a'naqon. Ini a'naqon itu leher, lebih panjang dari seluruh manusia yang ada di padang mahsyar yaumal pada hari kiamat. Maka tidak bisa tenggelam, karena orang yang adzan itu menggunakan dengan suaranya. Jadi orang yang adzan itu suaranya harus lantang, nggak boleh kelemek, harus lantang orang adzan itu, biar yang bangun segera tidur. Kebalik ini. Biar yang tidur segera bangun. Jangan malah pas adzan wayai subuh nadanya ya kayak mbah tua. Allah, akhirnya malah angklung. Harus bagus dan tegas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu ya. Wah, itu siapa yang adzan? Pasti orang kan berduyun-duyun mencari suara, di mana itu suara adzan itu. Suaranya harus lantang lah. Yang digunakan adalah otot leher ini. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira, atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Maksudnya apa di sini? Atwalun nas, paling tampak kemuliaannya. Paling tampak kemuliaannya, bukan paling kelihatan aneh, tidak, tapi menampakkan kemuliaan. Maka kalau kita kok males-malesan dijatah menjadi muadzin kok malah menghindar, enggak berani,
Itu aja Pak, itu yang gua nggak berani, gini-gini ya. Nah ada gitu. Paling tinggi derajatnya, kata Nabi, athwalun nas, paling besar harapannya mendapatkan rahmat Allah. Nah, paling besar pertolongan Allah dari teriknya ya keringat, saking derasnya bisa selamat. Ini adalah keutamaan menjadi seorang muadzin. Yang keempat adalah syarat-syarat azan. Ya, syarat-syarat azan. Di dalam kitab Fathul Mu'in, kemudian juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, itu dijelaskan syarat azan itu antara lain apa? Yang pertama, beragama Islam. Boleh enggak Ustadz agamanya Katolik? Enggak boleh, ya, harus Islam. Yang kedua, apa syaratnya menjadi muadzin? Berakal, tidak majnun, ya, harus dia itu berakal, tidak orang gila. Nanti kalau orang gila suruh azan, lafadznya terbolak-balik. Ya. Yang ketiga, syarat muadzin apa? Ar-rijal, seorang laki-laki. Boleh enggak azan seorang perempuan? Ya, enggak boleh, ini syaratnya harus laki-laki. Yang keempat, syarat yang keempat adalah sudah masuk waktu sholat. Tadi kan definisi azan itu kan al-adzanu yadkhulunal waqtus shalah, mempertandakan sudah masuknya pertanda waktu sholat fardu. Kok jenengan azan kok sholat subuh jam 7, nanti akan dipendungi sak kampung. Nah itu ya. Yang kelima, syaratnya apa? Lafadznya azan harus berurutan. Jangan tidak berurutan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, berurutan ya. Terus syahadat, tidak boleh langsung loncat ke hayya alas sholah, atau hayya alal falah dulu baru hayya sholah. Boleh enggak? Enggak boleh, harus berurutan ya. Lafadznya adzan berurutan. Kemudian syarat yang terakhir adalah menggunakan bahasa Arab. Ya, adzan kita tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Contohnya, Allahu Akbar diganti bahasa Jawa. Nah, Allah ageng sangat, boten boleh. Itu rujak syah ya. Tidak boleh, harus berbahasa Arab. Allahu Akbar ya. Kemudian itu tadi syarat. Sekarang adalah rukunnya, rukun azan. Lafadz azan tadi dari apa? Allahu Akbar 4 kali. Ya, syahadat 2 kali, ya, syahadat la ilaha illallah 2 kali, syahadat Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, ya. La ilaha illallah 1 kali. Nah, kalau ada tambahannya ketika sholat subuh, ada tambahannya. Apa itu tambahannya? As-salatu khairum minan naum. Berapa kali? Ya, 2 kali. Ya, lafadznya harus jelas, tidak boleh makhrajnya panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu ya, itu jelas. Ada yang kemudian asyhadu alla
Asyhadu an la ilaha illallah. Ini lafadznya jelas, panjang dan pendek. Ada yang keliru, hayya 'alas shalah itu apa? Harusnya hayya 'alas shalah pendek. Ada yang dipanjangkan, hayya 'alas shalah. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Hayya 'alas shalah. Ya. Nah, ini lafadznya hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alal falah. Ya, itu adalah menuju kemenangan, kesuksesan. Nanti kalau lafadznya, makhrajnya salah, berubahlah makna azan itu, ya. Azan, ya. Ini. Kemudian setelah rukun ada sunnah-sunnah dalam azan. Menurut fikih Syafi'i, sunnahnya apa? Ini sunnah yang bukan wajib. Sunnahnya apa? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Seorang muadzin ketika dia azan harus yang pertama menghadap kemana? Ke timur, ke utara, atau ke selatan? Ke barat. Ya, ke barat. Sunnahnya. Ya, sunnahnya. Ada yang bingung, Pak Ustadz, kalau saya azan itu sampai menghadap ke seluruh penjuru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar semuanya apa? Terdengar. Terdengar. Ya, tapi yang sunnah itu adalah menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, sunnahnya apa? Berdiri. Berdiri, ya. Kalau tidak kuat boleh duduk. Karena ini sunnahnya ya adalah berdiri. Yang ketiga, sunnah menjadi muadzin apa? Memasukkan jari kelingking ke telinga, ya. Nah, ini ya, jangan jempolnya, kasihan. Yang ini aja, telunjuk. Ya, sambil gini ya. Tidak boleh ya sedekap gini kayak sholat. Ya, ini bukan sunnah. Tapi begini, dimasukkan jari kita ke telinga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Nah, ya, memasukkan jari ke telinga itu sunnah. Yang keempat, suaranya harus lantang dan jelas. Lantang dan jelas. Tidak boleh ya terlalu pelan, akhirnya orang malas untuk berangkat ke masjid, ya. Kemudian orang muadzin itu adalah tenang dan tartil. Nah, dia tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak boleh terlalu cepat, tapi ada jeda antara lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berhenti dulu sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti sebentar, ya. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Ya, baru tenang, tartil dan tenang, ya. Jangan terlalu cepat, ya. Kemudian berhenti sejenak antara dua kalimat tadi, tenang, ya, berhenti sejenak antara dua kalimat. Kemudian yang ketujuh, hal-hal yang membatalkan azan. Apa saja? Jadi azan itu bisa seperti sholat, ya. Sholat kalau kentut berarti sholatnya batal. Azan juga begitu, menjadi tidak sah jika yang pertama berbicara panjang di tengah azan. Misalnya Mas Arif ini adalah juru azan, muadzin. Kemudian sama Pak Kusno diajak petung masalah kacang hijau, ingin dimangke
pas Allahu Akbar, Pak Kusno nyelani. Mas kayak gini lah muider kacang hijau neng pasar wis laku piro? Yo kira-kira ki yo 20 bungkus. Lah terus batimu piro? Baru dilanjutkan, ini tidak sah. Ya Mas ya. Gitu. Mengubah urutan lafaz. Nah, itu merubah. Jadi hayya 'alal falah. Nah, baru hayya 'alas shalah. Ini merubah lafaz. Berarti adzannya menjadi tidak sah. Kemudian adzan sebelum masuk waktu, ini juga tidak sah adzannya. Nah, kemudian yang kedelapan, jawaban adzan sunnah bagi yang mendengar. Ini sunnah bagi yang mendengar. Kalau enggak menjawab, ya enggak apa-apa. Kalau pengen dapat pahala, harus menjawab adzan ketika mendengar suara adzan. Enggak, ya dimanapun berada, enggak harus tempat masjidnya. Ketika antunna berada dimanapun ketika adzan berkumandang, ya disunnahkan menjawab adzan dengan lafaz yang sama. Dengan lafaz yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang mendengar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang mendengar asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kecuali yang mana? Hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. Demikian juga hayya 'alal falah, ya. Tidak boleh ketika azan kita ngobrol, tidak menjawab, ya, tidak mendapatkan fadilah dikumandangkannya azan. Yang kesembilan, doa setelah azan. Apa doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadin wasilatan wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudati wa'adha innaka la tukhliful mi'ad. Atau yang tidak sempurna enggak ada masalah, namanya ini adalah sunnah. Boleh di doa yang paling pengen mendapatkan fadilah sunnah, ya kita setelah azan biar mendapatkan keutamaan, ya, panggilan azan tadi. Jadi keutamanya apa? Orang yang membaca doa ini berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak menjawab tidak berdosa, tapi tidak mendapatkan syafaatnya. Pilih yang mana? Ya, mendapatkan syafaat. Tentunya antum harus dihafal doa setelah azan tadi, ya. Kemudian yang ke-10, azan di zaman sekarang, ya, ada konteks kekinian. Azan di zaman sekarang ini beda dengan azan zamannya Nabi, zamannya sahabat, zamannya tabi'in, zamannya tabi'ut tabi'in. Tentunya azan dulu Bilal sebagai muadzinnya Rasulullah, pertama orang yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah menjadi muadzin adalah Bilal. Maka di situ Bilal itu suaranya menggelegar, suaranya lantang sampai urat lehernya kelihatan. Kemudian Bilal ini naik ke menara, biar apa? Suaranya terbawa angin sampai rumah-rumah sahabat Nabi. Luar biasa. Nah, sekarang azan sudah tidak sampai memanjat menara, ya, tapi juga dibangunkan menara, tapi hanya untuk pengerasnya. Azan lewat speaker itu sah atau tidak sah? Ya sah, karena mengikuti
perkembangan teknologinya, maka itu sah. Ya, kalau tidak ada larangan, semua itu adalah mubah, boleh, kecuali nanti ada hal-hal yang melanggar syariat, itu yang dilarang. Kemudian azan kekinian apa? Azan rekaman, ya tidak sah. Biar apa? Ya, masjidnya baru, adanya biar bagus, akhirnya diambil dari rekaman HP, download, ya mau adzan sendiri nggak pede, akhirnya di download, HP-nya dikeraskan, dimasukkan kemana? Ya pengeras. Itu adzan yang wafirat, masjid apa itu? Al Khair, ternyata rekaman. Ya itu nggak sah, ya tidak sah. Jadi nggak usah minder walaupun suara kita nggak bagus, tapi lantang, tartil. Yang penting lantang, tartil. Jangan malah sekarang itu lantang tapi tidak tartil. Wah, luar biasa, itu kelihatan. Panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, ya. Ya, hak dibaca hak. Hayya alas sholah, bukan hak hayya alas sholah, ya. Nanti berubah artinya, ya kan, berubah maknanya. Hati-hati kalau pengen adzan harus dicari lafadznya, hurufnya, makhraj hurufnya, ya. Muadzin ini sebaiknya memahami makna lafadz adzan tadi, ya, harus memahami lafadz adzan. Dan adzan ini bukan sekedar rutinitas, tapi adalah dakwah harian. Satu hari bisa 5 kali, itu dakwah. Maka orang muadzin itu adalah dimuliakan, ya, dimuliakan, diberikan syafaat oleh Nabi, diberi pertolongan, itu luar biasa, ya. Jadi begitu. Kemudian adzan itu adalah tadi, ya, panggilan iman, ya, panggilan iman, dakwah, syiar Islam, ya. Saksi amal muadzin di hari kiamat, lehernya atwalu annasu akhnaqon, ya, saksi amal muadzin ketika suaranya betul-betul, ya, all out, tidak, suaranya itu bukan di dalam, suaranya harus dikeluarkan, ya, mangape ya maksimal, nek huruf H itu harus maksimal. Nah, makanya apa? Dimuliakan pada hari kiamat. Ya. Kemudian lanjutkan pada iqomah, ya. Setelah adzan ada namanya iqomah. Apa itu iqomah? Panggilan kedua menuju sholat. Kalau panggilan pertama namanya apa? Adzan, ya, adzan. Panggilan kedua menuju sholat, ya. Maka ketika ada jeda, ketika kita ini sudah berada, azan itu berada di masjid, menunggu iqomah yang kedua, itu Masya Allah, ya, amalan ringan tapi pahalanya besar. Apa itu? Orang yang menunggu panggilan yang kedua, yaitu apa? Iqomah. Kadang-kadang kita itu iqomah baru masih OTW bukan di jalan, OTW di kamar mandi. Itu parah. Akhirnya menjadi masbuk sholat kita, ya kan? Nah ini, maka harus kita upayakan. Kalau bisa menjadi muadzin atau azan kita ini sudah berada di masjid. Maka dalam kitab Fathul Qorib, al-iqamah hiya i'lam bil qiyam ila shalah bil lafdhin makhsusah.
Iqamah itu adalah pemberitahuan untuk berdiri melaksanakan sholat dengan lafaz tertentu, ya, lafaz tertentu. Hukum iqamahnya apa? Sunnah muakkadah, sama dengan azan, lebih ditekankan daripada azan, ya. Ini levelnya, tingkatannya lebih tinggi dari azan, iqamah itu, ya. Maksudnya adalah lebih tinggi daripada azan, iqamah, ya, maksudnya begitu, ya, paham ya? Ya, ketika kita ini safar bersama rombongan, kemudian kita ini ketinggalan azan, selesai sholat, sholatnya sudah selesai, maka iqamah tetap kita laksanakan, karena levelnya lebih tinggi dari azan, ya. Nah, di antara rombongan yang ditunjuk, ayo iqamah, ya, gak usah azan, tapi iqamah saja, ya. Ini. Jadi antara azan dan iqamah terdapat sholat sunnah, ya. Orang yang azan sudah berada di masjid, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, itu pahalanya, ya, ada yang sampai dunia beserta seisinya, masya Allah, ya. Ini. Kemudian syarat dan sunnah iqamah. Syarat iqamah adalah Islam berakal, laki-laki sudah masuk waktu sholat, lafadznya harus berurutan dan benar. Sunnahnya apa? Berdiri, ya, orang iqamah berdiri, menghadap ke arah kiblat, suaranya juga harus jelas, ya, cepat tanpa berlebihan. Beda dengan panggilan pertama azan, kalau iqamah itu cepat tanpa berlebihan, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Cepat tanpa berlebihan, ya, gak usah terlalu cepat, tapi cepat tanpa berlebihan. Nah, kemudian jarak antara azan dan iqamah, menurut ulama Syafi'iyah, yang mayoritas umat Islam di Indonesia memakai mazhab Syafi'iyah, disunnahkan memberi waktu cukup bagi jamaah. Ini menurut mazhab Syafi'iyah, ya, disunnahkan memberi waktu cukup bagi jamaah. Maksudnya waktu cukup itu gimana? Wudhunya di belakang, dikasih jeda. Ada yang mau sholat sunnah cukup, ya, itu, ya. Untuk sholat subuh, khusus untuk sholat subuh lebih panjang, ya, lebih panjang, karena waktu subuh itu waktu yang 2 malaikat menyaksikan. 2 malaikat menyaksikan di malam hari dalam kegelapan. Yang kedua, malaikat menyaksikan di pergantian malam ke pergantian siang, 2 malaikat. Dan orang-orang masih lagi santai, fresh waktunya, maka jeda sholat subuh agak dipanjangkan. Kalau maghrib itu ya mungkin antara 10 menit, ya, 10 menit, ya, isya 10 menit. Kalau subuh mungkin agak panjangkan, ya. Untuk maghrib itu malah lebih singkat, ya. Kalau untuk maghrib malah lebih singkat, ya. Hikmahnya apa? Kenapa? Agar jamaah sempat tadi, ya, berwudu, sholat sunnah, berkumpul dengan tenang, ya, berkumpul dengan tenang. Kalau sholat subuh
biasanya kebanyakan orang-orang itu pengennya jalan karena suasana udara di waktu subuh itu, kenapa? Hikmahnya banyak, ya, tidak terkotori dengan udara orang-orang munafik, karena orang-orang munafik pada saat itu masih dalam kondisi apa? Tidur. Jadi udaranya masih bersih, tidak terkotori dengan udaranya orang-orang munafik, ya. Kemudian sholat sunnah antara azan dan iqamah, ya, hadis Nabi mengatakan antara setiap dua azan, ya, antara setiap dua azan dan iqamah ada sholat sunnah yang dianjurkan, ya, untuk mengiringi sholat wajib. Gunanya apa? Untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu kita. Jangan-jangan sholat fardu kita ini kurang khusyuk. Ya, antum bisa menilai sendiri, kapankah saya sholat sudah khusyuk. Nah, kalau memang banyak sholat kita masih belum khusyuk, maka lebih ditekankan untuk menambah sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, ya, sholat nawafil. Ada pengecualian setelah iqamah dikumandangkan, ya, setelah iqamah dikumandangkan tidak boleh sholat sunnah lagi, tidak ada sholat sunnah lagi, ya, tidak ada. Wajib mengikuti sholat wajib, ya, kecuali sudah terlanjur dan imam boleh takbir, ya, kecuali sudah terlanjur, ya. Kemudian azan untuk sholat qadha. Nah, azan untuk sholat qadha itu hukumnya gimana? Nah, ini disunnahkan azan dan iqamah saat sholat qadha, ya. Jika qadha-nya banyak, cukup satu azan dan setiap sholat satu iqamah saja. Ya, ini dari kitab Kifayatul Akhyar. Jadi azan tetap disyariatkan meskipun sholat dilakukan di luar waktunya. Nah, bagaimana azan bagi musafir? Ya, orang dalam perjalanan, gimana azannya? Hukumnya apa? Sunnah bagi musafir, ya, ada rukhsah, ya. Kemudian lebih ditekankan jika sholat berjamaah, ya, lebih ditekankan jika sholat itu berjamaah. Apa hadisnya? Nabi SAW memerintahkan bila azan meski Bilal ini azan meski dia dalam kondisi safar bersama Rasulullah, ya. Ini lebih ditekankan jika ada rombongan, ya, rombongan banyak, lebih ditekankan untuk mengumandangkan apa? Azan. Apa pelajarannya di situ? Untuk sebagai apa? Syiar Islam tetap dijaga meskipun dalam perjalanan. Kemudian azan di rumah dan di tempat khusus atau di aula, ya, azan di rumah itu boleh dan sah seperti ini. Ini kan bukan masjid tapi rumah yang memang agak luas dan itu tetap sah. Kemudian azan di ladang, ya, pas kita nyangkul di ladang, ya, membawa mikrofon kecil di saku azan, ya, pas wayai zuhur azan di ladang, ya. Ya, boleh gak? Sah, boleh. Di kantor boleh, di hutan boleh, tetap sah, ya, tetap sah, ya, tetap sah. Kemudian kalau azannya wanita gimana? Nah, tadi ada yang bertanya, tadi kan membahas masih seputar keumuman. Nah, ketika azan wanita tidak disunahkan dengan suara keras, tidak disunahkan karena suara wanita itu termasuk aurat, ya. Jangan suara wanita malah dimasukkan di suara
pengeras suara, terus mendayu-dayu, ya, wah, jadi fitnah itu ya. Itu pasti itu siapa kok suaranya bagus, orang-orang jejaka, niatnya bukan ibadah tapi ingin mencari siapa biang suara itu. Nah ya, akhirnya menjadi fitnah ya. Boleh untuk jamaah sesama wanita ya, tanpa azan ya. Boleh untuk jamaah sesama wanita tanpa azan, cukup dengan iqomah saja ya, iqomah saja. Ada kesalahan umum dalam azan, apa itu? Beberapa kesalahan yang sering terjadi, memanjangkan lafadz berlebihan, ya kan? Memanjangkan lafadz berlebihan. Ya, nanti dicek mana yang terlalu berlebihan. Ashhadu, nah ini yang sering terjadi segitu, ya kan? Padahal itu nggak boleh panjang. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, gitu ya. Nah, harus betul-betul memanjangkan lafadz sesuai dengan kadar makharijul huruf. Mengubah nada hingga merusak lafadz. Ya, boleh pemakai nada kampung, ya, nadanya boleh memakai nada apa zaman dahulu, boleh, tapi tidak boleh merubah lafadz ya. Tidak boleh merubah lafadz. Contohnya lafadz, nadanya nada pakai nada apa? Hah? Jawa. Oh iya. Allahu Akbar, Allah. Ini kan terlalu panjang. Harus itu berlebihan panjangnya. Nah, merubah lafadz sebetulnya boleh pakai nada kejawen, ya kan? Hayya 'alas shalah. Nah, ini kan masih normal ya, masih normal. Hayya 'alas shalah. Masih normal. Jangan memanjangkan lafadz terlalu berlebihan, mengubah nada hingga merusak lafadz, menambah kalimat zikir di tengah azan. Nah, menambah kalimat zikir di tengah azan. Contohnya apa? Ya ada zikirnya. Zaman dahulu ada itu ya. Saya lupa zikirnya apa. Menambah kalimat zikir itu di sela-sela adzan gitu ya. Di sela-sela adzan ini adalah membatalkan ya. Adzan sebelum waktu sholat. Jadi kaidahnya apa? Menjaga lafadz lebih utama daripada memperindah suara. Nah, menjaga lafadz itu lebih utama daripada memperindah suara. Sepenting lantang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini kan nggak ada nada tapi lantang ya, daripada nanti nadanya terlalu berlebihan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini kan lantang ya, malah enak ya. Ya, ada yang adzannya itu sunnahnya ya kayak Bilal, nggak ada nada, pokoknya kayak Bilal lah. Bilal suaranya gimana kan belum tahu ya. Nah, harus ya tahu rujukannya, bagaimana sanadnya sampai ke sahabat Bilal ya. Jadi nggak harus seperti nadanya Bilal juga tidak harus ya. Jadi azan itu sebagai syiar dan dakwah. Jadi bukan hanya panggilan sholat tapi
syiar Islam, dakwah harian, pengingat iman, dan ya sebagai apa? Azan itu kata ulama adalah dakwah paling konsisten di muka bumi. Dakwah paling konsisten di muka bumi. Masya Allah. Ya, azan kalau suara sudah masuk azan itu sampai bersaut-sautan antara Aceh sampai Merauke itu bersaut-sautan walaupun berbeda 1 jam 2 jam, tapi kalau diruntut itu sampai panjang bersaut-sautan, luar biasa ya. Jadi azan itu adalah dakwah paling konsisten di muka bumi. Kemudian yang terakhir, azan di akhir zaman ya, azan di akhir zaman ini sebagai muhasabah ya. Masjid ramai bangunan ya, masjidnya ramai bangunan, ukir-ukiran indah sekali, tapi sepi jamaah. Ini adalah akhir zaman. Kemudian azan terdengar, hati tidak tergerak. Ini adalah azan akhir zaman ya. Azannya terdengar tapi hatinya tidak mau bergerak. Wah, takut nanti pelanggannya lari. Wah, sudah mau komat tapi kok pembeli masih banyak ya. Lafaz benar, makna diabaikan. Lafaznya benar tapi maknanya diabaikan ya. Ini muhasabah, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita hanya mendengar azan atau menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, jadi azan itu akan menjadi apa? Saksi kebaikan bagi muadzin ya, saksi kelalaian bagi yang mengabaikan. Ini ada 2, saksi kebaikan bagi muadzin karena apa? Orang berbondong-bondong dengan suaranya yang lantang, lafadznya yang benar, orang banyak tertarik untuk menghadiri Baitullah. Atau yang kedua, saksi kelalaian bagi orang yang mengabaikan ya. Maka mari kita muliakan azan dengan ilmu, tentunya juga dengan adab dan dengan amal ya. Maka kita ya sudahi karena waktu juga menunjukkan 19:27 ya. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami hamba yang hatinya tergerak saat mendengar azan, kakinya melangkah masjid dan hidupnya terikat dengan sholat. Maka kita berhak mendapatkan naungan. Ada 7 naungan kecuali naungannya, yaitu apa? Di antaranya apa? Hatinya terpaut kepada masjid ya. Kalau orang kerasan di masjid itu Masya Allah, orang senang memakmurkan masjid dengan kajian, dengan qiyamul lail, dengan dengan ukhuwah, Masya Allah, maka dia berhak mendapatkan naungan ya, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk mendapatkan di antara 7, salah satu 7 naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya barangkali. Ya. Oh, jadi fungsinya adzan itu adalah al-adzanu yadkhuluna al-waqtus shalah. Jadi makna definisi adzan tadi kan sudah dijelaskan, adalah tanda ketika sudah masuk waktu sholat. Ada yang bertanya, apakah adzan boleh memakai bahasa Indonesia? Tidak boleh. Apakah adzan dari rekaman itu sah? Tidak sah, ya kan? Apakah wanita boleh adzan? Wanita tidak disunahkan adzan,
ya. Jika sholat berjamaah sesama wanita cukup dengan iqomah saja. Apakah anak kecil boleh adzan? Boleh enggak anak kecil adzan? Boleh jika sudah mumayyiz. Boleh jika sudah apa? Mumayyiz dan memahami lafaz adzan, ya. Adzannya sah dan mendapatkan pahala. Apakah orang junub atau belum wudhu boleh adzan? Boleh enggak? Boleh dan sah, boleh, ya kan? Namun lebih utama dalam keadaan suci, ya, dalam berwudu. Bagaimana hukum menjawab azan? Ya, menjawab azan hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mendengar. Kalau nggak mendengar, nggak ada menjawab azan. Gimana nggak mendengar, ya kan? Nah, kecuali saat sholat, saat di toilet, saat khutbah Jumat, ya nggak boleh. Apakah adzan harus menghadap kiblat? Sunnah, karena kita itu sunnah, bukan syarat sah, tapi sunnah, ya. Apakah adzan boleh? Apakah boleh adzan sambil duduk? Boleh enggak? Boleh dan sah, tetapi makruh jika tanpa uzur, ya kan? Contohnya Pak Burhan itu sehat, bisa berdiri, tapi milih duduk. Nah, ini makruh Pak Burhan, ya. Ini. Apakah boleh menambah lafaz adzan? Boleh enggak? Ya, enggak boleh. Ya. Apakah adzan subuh harus memakai as-salatu khairu minan naum? Iya, itu sunnah khusus, sunnah. Kalau nggak pakai juga tidak apa-apa. Kalau mau memakai itu sunnah khusus adzan subuh. Sebetulnya yang paling ditekankan itu adzan pertama, waktunya pukul 3. Ya, ya, as-salatu khairum minan naum. Nah, itu ya. Maksudnya naum itu agak dikitkan supaya apa? Segera bangun. Jangan malah dipanjangkan sampai panjangnya berlebihan. Akhirnya orang mau bangun tidur. Ya, ya itu. As-salatu khairum minan naum. Akhirnya tidur lagi sudah. Nggak dikitkan. As-salatu khairum minan naum. Nah gitu, kayak orang Arab itu ya. Maka azan sebelum waktunya sah, boleh nggak? Tidak sah, ya, harus azan harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kalau anak baru dilahirkan diajari gimana tidak? Ya? Anak baru lahir diajari tak? Oh, kalau itu ada dalam kitab Tuhfatul Aulad karangannya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ya, orang yang baru muncul atau pertama kali hidup dari alam rahim menuju alam dunia, lafaz yang pertama kali didengarkan oleh bayi itu lafaz apa? Tauhid, lafaz Allah, ya kan? Maka ada keutamaan, walaupun itu dari bukan hadis Nabi, tapi adalah sahabat namanya Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Ada yang memberikan keutamaan. Boleh dengan telinga kanan dengan lafaz azan, telinga kiri lafaz iqamah, untuk keutamaan ketika dia akan nanti setelah balik mumaziz betul-betul tahu itu adalah panggilan kemuliaan, ya, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dasarnya, ya. Gitu Pak, ya, Pak Iksan. Oke. Demikian dari saya, karena waktu sudah jam 19.35, kita akhiri.
Semoga mendapatkan manfaat apa yang telah saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.